Haji Gusti Kamboja MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang atau yang mewakili Kepala UPPK Delta Pawan, Bapak Kepala Sekolah SMP 3, Bapak-bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru yang hadir pada hari ini, yang ada SMP 1 dan SMP lainnya, SMP 2, 6. Dan yang kami banggakan adalah orang tua wali murid, siswa-siswa kelas 9 yang nanti sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini. Yang pertama-tama kami selaku komite mengucapkan terima kasih kepada wali murid yang pada tahun ini perpisahannya diselenggarakan oleh orang tua wali murid sendiri. Jadi panitianya ini full dilaksanakan oleh orang tua wali murid. Kenapa demikian? Ya karena kami juga menghindari agar ya di lain tempat itu ada yang tidak boleh memungut katanya sekolah itu. Jadi untuk menghindari itu, ya cara kita untuk mengatasinya adalah diserahkan sepenuhnya swadaya kepada orang tua wali murid. Memang kalau kita bebankan ke sekolah tidak mampu gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini kita saksikan begitu megah, begitu suksesnya acara perpisahan anak-anak kita. Pada kesempatan ini kami dari komite bersama pengurus, ya, saya ada Mas To yang rajin ke sekolah untuk mengawal anak-anak kita, bagaimana terutama untuk mendukung program proses belajar mengajarnya. Kebahagiaan yang paling utama bagi orang tua adalah ketika anak-anaknya berhasil. Itu. Oleh karenanya sama juga anak-anak merasa bahagia apabila keinginannya dan bakatnya tersalurkan dengan baik. Oleh karenanya antara orang tua dan anak yang paling baik adalah komunikasi. Di mana bakatnya, kemana arah pendidikannya. Kadang orang tua melihat di sampingnya atau di atasnya atau orang lain sebagai indikator. Belum tentu juga. Karena mungkin bakat anak kita berbeda. Oleh karenanya kami berpesan, jangan hentikan cita-cita anak-anak nanti sampai di SMP. Teruskan dia, sesuaikan dengan bakatnya, sesuaikan dengan kemampuan kita sebagai orang tua. Ada SMA umum, kemudian ada MAN, ada Taruna, ini sudah digambarkan oleh orang tua. Ada SMK. Yang paling cepat itu SMK, dia mendidik tenaga yang hampir 80% itu praktikum. Jadi dia siap pakai nanti setelah kerja. Nah kemudian kami juga berpesan kepada orang tua bahwa model sistem pendidikan kita ini dalam 5 tahun ini cukup dinamis.
dalam ujian saja itu ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Tetapi tolak ukur keberhasilan itu tidak semata-mata hanya berdasarkan nilai akademis, nilai sekolah. Banyak faktor lain. Jadi itu hanya salah satu cara pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan anak. Itu hanya salah satu cara. Kadang anak-anak kita yang nilai akademisnya biasa-biasa saja, justru ke depannya dia akan lebih menonjol karena dia punya bakat yang lain gitu. Ada seni, kemudian ada yang suka bahasa dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan kepada orang tua wali murid bahwa Indonesia itu hari ini bekerja sama dengan pemerintahan di Asia untuk program pendidikan bahasa yang hari ini setiap tahun dilakukan adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin yang Ketapang itu alhamdulillah itu ada jatah 2. Betulnya tahun ini ada 2. Tetapi karena ini persiapannya mendadak dan tidak siap ya, untuk dikirim, jadi tidak kita kirim. Waktu 3 tahun yang lalu kita mengirim 1 orang dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah selesai, bahasa Mandarinnya bagus. Jadi saya menyarankan bahwa tidak hanya bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional. Bahasa pergaulan internasional itu ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Itali. Ya. Kemudian dan yang paling populasinya paling banyak selain Inggris adalah Mandarin. Populasinya. Indonesia alhamdulillah sudah menjadi bahasa resmi ASEAN. Bahasa resmi ASEAN. Jadi orang Filipina, orang Thailand juga ada sekolah bahasa Indonesia di sana. Nah, jadi kebutuhan bahasa ini adalah sangat penting bagi kita. Kami menyarankan kalau ada anak-anak yang sudah terlanjur interaksinya di kita ini berbahasa Mandarin, lanjutkan. Cukup dia mendengar saja, nanti pada saat SMA dia sudah pandai sedikit mendengar, listening ya, mampu mendengar bahasa Mandarin, nanti kita seleksi nanti untuk dikirim ke China atau Taiwan. Di sana itu free Pak, gratis. Malah dia nanti bekerja selama 2 tahun, ada programnya, dan digaji per bulan. Hari ini kalau kita kurskan ke rupiah Indonesia, gajinya per bulan itu sambil belajar, sambil kerja, ya kuliah lah ya, ada lembaga pendidikannya di sana, 9 juta per bulan. 9 juta rupiah per bulan. Jadi anak-anak SMA. Kemarin kami bersama teman-teman itu mencari rekrut untuk dikirim ke Taiwan. Hari ini Taiwan untuk belajar. Bagaimana kalau kita agama kita Muslim? Tidak masalah, karena di sana dia dipisahkan. Karena di Cina juga ada Muslim. Jadi jangan heran nanti kalau kita ke Hong Kong atau ke Shanghai, ada anak kerudung pandai bahasa Mandarin. Jangan heran jadi sekarang bukan lagi merupakan kebutuhan, karena dia adalah bahasa pergaulan internasional yang terbesar setelah Inggris ya, setelah Inggris. Nah, alhamdulillah bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi ASEAN. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan memang tantangannya tidak sama seperti kita dulu sekolah. Dia akan lebih hebat karena tingkat persaingan lebih tinggi. Kemudian
standarisasi juga di tingkat pekerjaan juga lebih tinggi. Jadi maka kita harus menyiapkan anak-anak kita lebih baik. Jangan hentikan anak-anak kita sampai SMP atau sampai SMA kalau mampunya. Di sini sudah ada yang namanya politeknik. Kalau kita misalnya ukuran ekonomi kita kurang mampu, kita bisa sekolahkan di politeknik kita di sini. Dekat sekali. Politeknik itu 2 tahun saja dia siap kerja, dan alhamdulillah hari ini semua terserap ke beberapa perusahaan yang ada di kita itu, alhamdulillah itu semua terserap. Jadi malah kurang. Nah, jadi nanti ke depan semua perusahaan yang ada di Ketapang harus diisi oleh anak-anak kita. Harus diisi. Hari ini kita campur. Ya, ada yang karena kita tidak siap ya dari luar ada masuk. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berpesan pertama, yang lainnya adalah mengenai IT atau media sosial. Tadi ada parodi media sosial mengenai Facebook atau Twitter atau Instagram. Media sosial banyak manfaat, tetapi juga harus selektif di dalam penggunaan. Karena sekarang ada undang-undang IT. Dia bisa digunakan untuk menghasut kita, berkelahi sesama kita, bersama anak-anak bangsa kita, bisa berkelahi sesama teman kita, dan seterusnya. Caranya gimana? Adalah biasanya akun-akun kita di-cloning gitu loh, dengan nama kita yang mirip. Nah, tren ini sudah sering terjadi dan belakangan semakin terus meningkat. Akun-akun milik kita ada yang di-cloning, juga ada yang dibuat di luar negeri. Kemarin kepolisian ada menemukan akun yang dibuat di Singapura mengatasnamakan orang Ketapang. Tetapi tujuannya untuk menghasut, kami siap berperang dengan suku A. Wah, ini tidak benar kan? Itu media sosial. Jadi hati-hati. Hati-hati menggunakan media sosial karena dia kena nanti pasal penghasutan. Ya. Pasal penghasutan dalam nanti karena kita ketidaktahuan, karena marah-marah, mengekspresikan kemarahan kita itu di media sosial. Jadi akhirnya orang lain yang tersinggung. Jadi gunakanlah media sosial itu sebaik-baiknya sebagai tempat kita untuk berkomunikasi, mencari informasi yang baik. Jadi kita untuk pertemanan, untuk mencari alumni yang mungkin sudah bekerja, dan seterusnya. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan hindari konten-konten yang memang kita tidak yakin itu kebenarannya. Jangan langsung kita reproduksi, kita replay lagi bahwa tapi itu tidak tahu, akunnya juga tidak jelas, namanya tidak jelas, ya, pemiliknya juga kita tidak tahu, tapi kita langsung reproduksi. Jadi ini yang saya pesankan ya kepada kita semua lah ya, karena memang 3 tahun ke depan Kalimantan Barat ini atau Indonesia ini akan menghadapi pesta demokrasi 2018, 2019, 2020. Jadi dia rentan isu. Kita di Ketapang ini sudah biasa berkomunikasi. Jadi kalau hal-hal isu-isu yang sifatnya mengganggu sendi-sendi kehidupan kita berbangsa, maka dia harus kita abaikan. Kalau agak mengganggu, ya ada pihak keamanan laporkan. Jadi jangan percaya isu-isu yang memang mencoba memecah belah kita sebagai anak bangsa yang hari ini kita hidup yang baik, cukup baik. Kepada anak-anak kita yang kelas 3, yang kelas 9 ya kalau dari SD itu, kita harapkan, dan insya Allah menurut kepala sekolah itu 100% SMP 3.
Jadi 100% lulus lah. Nah tinggal nanti sekolah di mana gitu kan. Dari catatan kami ya, dari komite maupun sekolah SMP 3, 50% anak-anak SMP 3 ini dia sekolahnya tuh di tempat-tempat yang baik juga. 50% tempat baik dan hampir semuanya ke jenjang perguruan tinggi. Jadi kalau akademisnya itu mampu bersaing dengan yang misalnya kota-kota besar lain di Indonesia. Karena SMP 3 adalah awalnya memang dipersiapkan untuk sekolah internasional, tapi digugat oleh wali murid yang lain di Indonesia ya, bukan di Ketapang, melalui judicial review bahwa dinas pendidikan atau departemen pendidikan tidak boleh membedakan sekolah. Maka dibuatlah standar nasional semua. Tadinya SMP 1, SMP 3, SMP 1 itu disiapkan untuk standar sekolah. Bahasa pengantarnya ada beberapa kelas nanti bahasa Inggris ya. Tadinya begitu. Bahasa pengantarnya di beberapa kelas kita siapkan untuk bahasa Inggris. Ya tapi karena ada undang-undang dari putusan hukum yang tidak membolehkan sekolah membuat kelas seperti itu, ya akhirnya kita samakan menjadi standar nasional. Tetapi kualitasnya tetap sama, ya tidak berubah dia. SMP 3 ini tetap sama. Jadi guru-gurunya, sistem belajar mengajarnya itu tetap standar yang dulu. Tidak menurunkan proses belajar mengajar. Kegiatan ekstrakurikuler pun sama juga, dia mengacu kepada standar nasional dan internasional. Oleh karenanya SMP 3 memperoleh beberapa prestasi, mulai dari Bapak Effendi dulu, kemudian Pak Masri yang kepala sekolah, sekarang terus memperoleh prestasi penghargaan. Jadi dukungan orang tua menjadi penting untuk bagaimana ke depan sekolah ini terus dibenahi dari sisi infrastruktur fisiknya, kemudian suprastrukturnya, tenaga pengajarnya, peralatan dan seterusnya, sehingga dia menjadi sekolah yang memang kita siapkan untuk anak-anak kita, terutama di Ketapang, agar dia menjadi lebih baik, terutama mampu bersaing dengan daerah lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Wali Murid yang telah bekerja sama dengan sekolah dan komite. Kami mohon maaf mungkin selama 3 tahun itu banyak dinamika yang terjadi, sehingga ada yang marah, ada yang kesal dan sebagainya. Kami atas nama komite juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Gusti Kamboja MH telah memberikan sambutannya. Bang Rizky, Iya, kayaknya penampilan kali ini agak berbeda deh. maksud lo? Abang Mbah, maksudnya penampilan kali ini adalah puisi yang akan dibawakan oleh Mimin dan akan dikolaborasikan dengan gitar yang akan dibawakan oleh Kak Redby. Selamat menyaksikan.
Guruku, pahlawanku. Andai kata matahari tiada, dunia akan beku dan bisu. Pelangi tiada akan pernah terpancar. Kehidupan tiada akan pernah terlaksana. Saat titik kegalauan menghampiri, terlihat setitik cahaya yang kami cari, yang tampak dari sudut-sudut bibirmu dan gerak-gerik tubuhmu. Engkau sinari jalan-jalan kami yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami. Engkau terangi kami dengan lentera ilmumu yang tiada akan pernah diterpa angin usia. Wahai pahlawan pendidikanku, engkau pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan. Di saat kami tak mendengarkanmu, engkau tak pernah mengeluh dan menyerah. Darimu kami mengenal banyak hal, tentang mana warna yang indah, tentang mana garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Kau membuat hidup kami berarti. Guru, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain terima kasih atas semua jasa-jasamu. Jasa-jasamu akan kami semat abadi sepanjang hidup kami. Terima kasih guruku, engkau pahlawanku. Terima kasih. Tepuk tanganlah penonton. Terharu saya dengar puisinya. Langsung melayang kemana-mana perasaan tuh. Gua terharu ya. Emang bagus lah dibawakan tuh. Kemana Ulan ya? Woi penonton, tahu deh Ulan kemana? Alah, dandan game jenin. Benci saya dandan tuh. Tadi dandan ini dandan lagi. Dah lah. Baru siap kita masuk acara berikutnya. Untuk acara hiburan berikutnya yaitu hadrah dan tarian Dayak yang bertemakan burung dan pemburu. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asyani waddaraji afatayaji ratal alamin ya uhailal yudi wal karami ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asyani waddaraji afatayani ratal alamin ya uhailal yudi wal karami ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asyani waddaraji afatayani ratal alamin ya uhailal yudi wal karami kekasih kita dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asyani waddaraji afatayani ratal alamin ya uhailal yudi wal karami salawat salam tetapadamu duhai sang Nabi penyejuk hatiku kami semua selalu rindu betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah. Salamun Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangannya mana penonton?
Kau di sini opo ya lan? Nanti kemana sih bang?